Halo teman-teman, welcome to update dari altcoin update ya. Di video kali ini kita akan update satu altcoin yaitu BNB. Ini altcoin yang cukup menarik dan cukup sideways, jadi kita akan coba bahas untuk pergerakan ya di momen bull run kali ini bisa sampai target ke berapa gitu ya. Nanti kita akan coba lihat untuk pergerakan datanya dan juga price action dari technical analisisnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa nanti semua informasi yang akan kita bagikan itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual, jadi jangan disalahartikan seperti itu. Langsung aja kita lihat dari weekly time frame seperti biasa ya. Weekly time frame kita akan coba lihat BNB ini cukup sideways ya. Kalau kita bilang bearish juga enggak, bullish juga enggak dari tahun 2021. Sideways membentuk range yang sangat lebar ya. Kita lihat dari 2021 sampai 2024 sudah kurang lebih 3 tahun untuk pergerakannya gitu ya. Kita lihat at least, maaf bentar, kita coba cari untuk range dari date areanya 1300 hari ya. 1300 hari itu 3 tahun ya. Kita lihat 3 tahun hampir 4 tahun ya. Iya, 720, 4 tahun itu 1400 ya, beda dikit lah, 3,5 hampir 4 tahun itu. Jadi cukup lama untuk pergerakan sideways-nya, terutama ketika dia momen 2024 awal, dia cukup terkonsolidasi di area tertentu, area support dan resisten ya. Kita lihat dia punya area support di 451, sempat hit sekali, dan area resistennya which is itu all time high. Jadi nggak banyak pergerakan untuk BNB, cenderung boring ya. Banyak orang yang mungkin sudah meninggalkan ya, atau saya punya aset BNB tapi kok nggak kemana-mana gitu. Apalagi teman-teman yang baru beli ya, mungkin di area-area 400-an ya, ketika di area-area ini ya. Kalau sudah beli di 200-an sih ya harusnya sudah beggar gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang baru beli di 400-an kok capital gain-nya kecil ya, nggak seperti yang lainnya cuma 30-20% gitu. Berkutat di situ-situ aja gitu. Tapi memang pergerakannya cenderung sideways itu, dan kita baru mendapati satu konfirmasi breakout itu ketika di minggu kemarin di awal Desember dia finally breakout dari area resistennya dan langsung mencetak all time high baru disertai dengan volume inflow yang cukup besar. Memang nggak sebesar dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ketika momen dia impuls naik ke atas ini memang nggak sebesar ini volumenya, tapi ya bisa kita apresiasi lah, dia bermain sudah di atas rata-rata seperti itu untuk volumenya. Untuk monthly-nya kita masih belum close, jadi belum ada yang bisa dibahas ya untuk di bulan Desember ini. Tapi di bulan Desember awal ini kita bisa lihat ya, finally dia berhasil breakout dengan close dengan impulsif di atas area resisten 660 ya, dan sekarang bermain di area 700-an. Secara target kalau teman-teman ingin coba hold BNB jangka panjang ya, saya punya dua target area. Target pertama ada di 850 dan yang kedua di area $1000 per koin BNB-nya seperti itu. Jadi 1000 ini target yang cukup realistis ya untuk di momen bull run kali ini. Momen target optimisnya 1300, 1400 itu angka kenaikan yang cukup ideal ya. Menurut saya bull run kali ini 1400 sih masih ya nggak terlalu jauh lah ya. 1400 masih ada 100% kenaikan, harusnya nggak begitu susah menurut saya untuk BNB gitu. Tapi target pertama yang pasti akan dituju itu 1000 per koin ya. Jadi teman-teman bisa catat 1000 per koin target pertama. 850 bisa jadi resisten yang cukup resisten pertama ya. Kita bisa katakan 1000 itu target, 850 itu seperti obstacle pertama, nanti dia mungkin akan berhenti sedikit di 850 gitu. Tapi biasanya memang pergerakan yang cenderung sideways ya, cenderung sideways seperti ini, biasanya ketika dia breakout akan membawa breakout yang cukup impulsif naik ke atas, sama seperti Bitcoin ketika momen-momen kemarin ya yang sudah saya bahas. Kalau Bitcoinnya naik setelah dia konsolidasi, biasanya naiknya langsung meledak seperti di bulan November kemarin kan, dia konsolidasi di 50-60, ketika dia breakout langsung 90-100 ribu gitu. Harusnya kita bisa melihat di BNB juga terjadi demikian, karena kalau kita bandingkan ya BNB BTC ini pergerakannya masih belum bisa secara daily ya, dia masih belum bisa mengoverlap dari pergerakan BTC itu sendiri ya. Ini baru ada tanda-tanda reversal, tapi masih belum I think masih belum ada
melanjutkan penguatan ya, higher high-nya masih belum ada dan ini masih kita tunggu bersama-sama ya, karena memang altcoin ini baru merupakan indikasi awal memang untuk reversal. Dilihat dari total 3 dan juga others dominance-nya ya. Others dominance-nya ini kan barusan dia change of karakter ya, dia barusan berubah gitu, berubah karakternya, dan sekarang masih proses untuk melakukan retestnya seperti itu. Jadi untuk BNB sih saya kira masih bisa melanjutkan penguatannya, tinggal nanti teman-teman cari di time frame kecil ya, misalnya di 1 jam. Yang saya lihat di sini 1 jam ini dia punya area demand yang cukup terlihat sangat jelas ya. Kita lihat berkali-kali ini area order block, lalu dia berkali-kali tertahan 1, 2, 3, dan ini yang keempat ya, barusan ini kita lihat di jam 5 sore tadi dia bertahan di atas area supportnya, dan ada potensi dia untuk lanjut penguatannya. Target pertama di area resisten pertama di 760 seperti itu. Jadi pergerakan BNB so far masih sejalan dengan pergerakannya, masih cukup bullish, dan teman-teman masih bisa follow up. At least kita akan melihat penguatannya ke area resistennya dulu yang terdekat seperti itu untuk time frame kecilnya. Nanti lain cerita kalau dia jebol dari area supportnya, misalnya di area 700 ya, dia tidak mampu mempertahankan, baru nanti kita coba lihat lagi di area support-support berikutnya. Bahkan nanti mungkin dia bisa retest lagi ya di area supply-nya yang kemarin yang berhasil di breakout, berpotensi untuk di retest kembali kurang lebih di $660 per koin BNB-nya seperti itu. Jadi itu aja untuk pergerakan BNB ya, target yang sudah kita coba sampaikan di sini buat teman-teman. Semoga bisa punya gambaran ya untuk target BNB-nya mau di hold sampai mana gitu. Karena memang sekarang semua lagi bullish dan orang cenderung FOMO. Saran saya jangan banyak terlalu menambah posisi lagi ya ketika harga itu sudah naik tinggi, karena memang ketika dibawa turun teman-teman juga beresiko untuk yang namanya floating loss seperti itu. Hari itu aja dari saya, thank you semua. Next nanti kita akan coba bahas untuk altcoin pergerakan yang lainnya. Thank you dan good luck.